Nah, kita sebagai petani peternak entog, kita ngejualnya ke siapa dulu, kemana dulu. Kalau maaf ini mah, kalau kita untuk ngejual ke bandar, ya kita harus memaklumi karena bandar itu segi jual beli kan harus punya untung. Betul. Ya wajar lah kalau bandar lihatnya segi daging dengan nominal sekian. Ya kalau kita diperhitungkan ya pasti rugi. Assalamualaikum Aoded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sigit, Kumaha Aoded kabarna sehat? alhamdulillah sehat, Ternakna kumaha lancar? lancar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kang Sigit dapat bersilaturahmi lagi ke kandangnya Aoded yang beralamatkan di Dusun Santoaan, Desa Padamulya, Kecamatan Sipunegara, Kabupaten Subang. Betul. Alhamdulillah Aoded. Ya. Mau tanya-tanya nih. Siap. Dan Kang Sigit pun ada salah satu komentar Aoded jauh banget nih dari Malaysia. Waduh, mantap. Dan nanti pun sambil kita tanya-tanya. Nah, Kang Sigit tuh mau ngobrol juga. Ini belum ngasih pakan entog belum Aoded? Kebetulan belum Ngasih makan. Sore ini belum. Oh, berarti sekarang belum ya? Belum. Nah, selain ngasih pakan entok, kegiatan ada apa lagi Aoded? Kebetulan ini cuaca lagi bagus. Nah, mau cari pakan lagi. Cari pakan apa Pak Aoded kalau terakhir gitu ya? Eceng seperti biasa. Seperti Oke, biasa. siap. Sambil tanya-tanya, sambil ngobrol-ngobrol juga ngikutin kegiatan Aoded, boleh Aoded ya? Siap dengan senang hati. Iya. Terima kasih Aoded. Sama-sama. Oke Aoded, masih Kang Sigit selanjut. Biasanya Kang Sigit mengikuti kegiatan Aoded ini jarang orang yang ikut, tapi begitu Kang Sigit datang ke sini kok ada temen yang ikut ambil eceng juga. Ini kalau Kang Sigit boleh izin tanya, mereka sama punya entok atau seperti gimana Aoded? Mau nggak Aoded? Oh iya betul Kang Sigit, itu bukan saya aja yang ternak bahan pakan entog alternatif pakai eceng, itu sama punya entok juga Dengan menggunakan pakan yang sama gitu Aoded? dengan pakan yang sama. Itu kan mesin choppernya juga beli dari saya, terus kebetulan nyari pakannya pas ketemu bareng, ya kita sama-sama punya ternak, ya kita sama-sama ambilnya eceng. gitu, cari Iya. ecengnya. Menarik nih, dan istilahnya mungkin bisa dikatakan ini pakan yang tidak ada akan habisnya, yang tidak dimakan usia, bahkan bisa dikatakan pakan gratis seumur hidup Aoded ya. Iya betul. Oke Aoded, masih Kang Sigit lanjut, dan Kang Sigit pun akan balas komentar yang datanya dari @julkipli1986, dan beliau berkomentar, maaf Pak, silaturahmi terlebih dahulu dari Malaysia. Bisa bertanya nggak, eceng sama ginjer apa bisa? Karena eceng di tempat saya nggak ada. Kalau ada pun jauh. Monggo Aoded, untuk komentar ini mungkin bisa dijawab untuk Aoded sendiri. Ya Kang Sigit, terima kasih sama yang sudah komentar dari Malaysia. Salam kenal juga. Nah, menurut saya kalau masalah hijauan, eceng maupun genjer itu pasti mau kalau dikasih pakan ke entog secara rutin, bertahap, dari awal ngasih sedikit-sedikit. Nah, itu masalah raku sama enggaknya tergantung kita kebiasaan. Makanya sekian rupa sama saya dicoba semua hijauan, entog mau semua dicampur. Nah kebetulan daerah saya kan banyaknya eceng, makanya saya pakai eceng. Nah kalau seumpamanya daerah setempat nggak ada eceng, yang gampangnya aja dicari apa, pasti mau. Berarti selain eceng, pakan alternatif juga bisa digunakan Aoded ya? Iya. Oke Aoded, masih Kang Sigit lanjut. Beberapa orang mengatakan ternak
ternak entok itu susah jualnya. Ternak entok itu pakannya mahal dan nggak seimbang dengan pakannya mahal dengan cara jualnya yang harga murah. Menurut Auded sendiri seperti apa Auded yang Auded jalani ini sebagai peternak entok Auded? Monggo Auded. Nah, kita sebagai petani peternak entok, kita ngejualnya ke siapa dulu, kemana dulu. Kalau maaf ini mah, kalau kita untuk ngejual ke bandar, ya kita harus memaklumi karena bandar itu segi jual beli kan harus punya untung. Betul. Ya wajar lah kalau bandar lihatnya segi daging dengan nominal sekian. Ya kalau kita diperhitungkan ya pasti rugi. Rugi Auded ya. Kalau menurut, apalagi kalau pakannya murnilah kita dapat beli semua. Nah kalau kita menurutnya istilahnya secara orang kampung mah yang celengan lah, pohon. Kita kan udah banyak dijual ke bandar, kan bandar semua jenis dia mau beli dengan sesuai harga sekian yang nentuin bandar. Harga wajar lah, bandar harus punya lebih. Berarti kesimpulannya dengan jual entok itu tidak susah Auded ya? Iya, menurut saya tidak susah. Dan masalah untung dan ruginya kembali lagi mungkin dalam segi cara pengolahan pakan Auded. Iya betul. Kalau bisa dikatakan kalau kita pakannya beli semua, pakan pambukan semua, alhasil mungkin akan rugi Auded ya? Iya, nah ada perbedaannya kita jual ke bandar sama petani, wajar lah. Kita kalau misalnya ke petani usia 50 hari untuk di entok tempat saya itu bisa nyampe 50.000 per ekor buat motong kan perorangan. Nah kalau kita jual rad ke bandar itu bisa nyampe 40 atau 35 per ekornya. Nah kalau menurut saya mending jual ke bandar, soalnya apa, kalau jual ke bandar kita sekaligus dapat uangnya. Kalau kita ke petani walaupun tiap bulan tiap hari ada terus yang beli, itu uangnya nggak ngumpul. Bisa dikatakan apa ya, mungkin jual hari ini dan hasilnya pun akan habis hari ini Auded ya. Iya, untuk kebutuhan dapur lah. Oke Auded, masih Kang Sigit lanjut, dan ini datangnya komentar dari Abdul Latif XL 2GH dan beliau berkomentar, maaf Pak, mau tanya apa runtut odot bisa dibuat pakan entok dan lebih bagus mana antara odot dengan eceng gondok? Monggo Auded, bisa dijawab Auded. Nah, terima kasih juga ya yang sudah berkomentar. Masalah nanya bagus mana eceng sama odot. Nah, kebetulan daerah saya kan rumput odot itu jarang lah dicari. Kalau menurut bagus mananya saya kurang tahu kalau perbandingan segi bagus. Soalnya apa? Kita mah feeling sama indetiknya itu yang gampang kita cari, dan juga kebiasaan juga kita ngasihnya. Walaupun eceng juga entok, walaupun banyak di sini, kalau kebiasaannya nggak dikasih eceng mungkin kalau pertama agak kurang lah, kurang respon mungkin Auded ya. Iya, itu menurut saya pengalaman. Berarti identiknya kalau untuk perbandingan bagus atau tidaknya kembali lagi dengan kebiasaan entok Auded ya. Iya. Bisa, jika entok tersebut dibiasakan dengan pakan eceng, maka diganti akan pakan lainnya, mungkin mereka akan tanda tanya Auded ya, kah atau tidaknya. Oke Auded, masih Kang Sigit lanjut Auded nih. Kang Sigit penasaran dengan plastik warna biru ini Auded. Ini apa sih Auded? Bisa diperjelas Auded? Monggo Auded. Nah, ini kebiasaan saya nyetok pakan yang habis dicopper. Kita dicoba fermentasi membuktikan kepada Bang Sigit ataupun para penggemar, perbandingan eceng itu bisa difermentasi jangka waktu 1 minggu ini. Ini habis dicopper, yang minggu kemarin diliput, ini hasilnya masih. Ini yang minggu kemarin kita liput ini hasilnya Auded ya? Iya, ini waktu kemarin liput
ikan dimasukin plastik. Nah, setelah dibuka tetap hasilnya, asal jangan keluar uap lah, hawanya jangan keluar gitu Oded iya, ya. harus bener-bener plastiknya yang fresh. Oke Oded, Kang Sigit mau lanjutannya nih. Kelebihan antara pakan eceng yang baru atau di Selasa ini mungkin Oded ya, bisa dikatakan bagus mana Oded untuk kelebihannya? Apakah bagus yang secara langsung ataukah yang di sistem Selasa tersebut? Monggo Oded. Nah, kalau menurut saya sebenarnya bagus yang habis dipendem, Yang di Selasa dulu gitu. iya, soalnya apa, aura harumnya itu keluar. Habis kalau ya secara langsung, ya cara langsung masih fresh, bagus juga. Kan kita ngambilnya kalau tiap hari ya makan waktu juga. Kalau kita misalnya stok nyari terus dipendem, kita kan tinggal ngasih dianggap aja ini stok seperti bahan baku lah intinya, jadi nggak mendadak nyari. Berarti bisa dikatakan menghemat waktu juga Oded ya. Iya, Istilahnya mungkin seperti itu. Nah, dari beberapa petarangan nih Oded nih, semuanya banyak yang terisi oleh entok-entok tersebut. Kalau Kang Sigit lihat ini si telur ini agak berbeda, agak lain. Bisa diperjelas Oded, apakah ini pengaruh pakan atau seperti apa Oded? Monggo Oded. nah kalau menurut saya ini bisa juga dari hasil pakan, yaitu kebiasaan. Kalau entong kebiasaan ngasih pakan, perbedaannya dari telur sama netes, dan juga kita bandingin sama bebek. Bebek juga kalau robah kasih pakan, otomatis bebek itu kelebihannya berhenti Bertelur gitu Oded iya. ya. Nah, kalau entong itu rubah masalah di telur. Kalau kita rubah-rubah ngasih pakan, nah itu ada kelebihannya, ngasih pakan kebiasaan. Oke Oded, masih Kang Sigit lanjut. Kang Sigit mau tanya nih ya, selain eceng ada lagi mungkin ayah seperti kayak tadi rumput odot, semacam kayak kangkung, genjer, kayambang, ajola, bisa nggak kalau untuk di sistem selasi seperti ini? Mungkin banyak juga penonton Kang Sigit yang jauh dari tempat ecengnya, yang nggak ada tempat pengambilan ecengnya, ataupun bahkan yang nggak ada sama sekali. Menurut Oded, kalau untuk sistem selasi seperti ini bisa nggak selain eceng? Monggo Oded. Nah, kebetulan saya pernah nyoba, atau mungkin waktu itu gagal atau gimana, saya pernah coba. Itu jangka waktu kita ngambil terus dipendem di plastik, itu hasilnya busuk. Tidak sama kayak eceng gitu? Enggak, perbandingannya sama eceng sama yang lain seperti kangkung, kan pernah di rawa-rawa banyak kangkung. Saya coba dicoper, dibandingin sama dibungkus seperti plastik, hasilnya lain tuh sama eceng. Nah, makanya saya pilih eceng. Dan mungkin bisa mungkin ayah cuman dalam segi ada segi awetnya mungkin tidak seperti eceng Oded ya. Iya, Mungkin bisa dikatakan busuk lah. bukannya masalah nggak bisa kasih makannya, di fermentasinya saya nggak berani. Gitu, takutnya bukan malah bagus, tapi malah takut dampak ke entong kalau difermentasi. Kalau secara langsung ngambil, secara kita chopper langsung dikasih ke entong, emang perbandingan masih bagus kangkung sama yang lain-lain. Mungkin itu kalau secara langsung itu lebih bagus, cuman kan kita nyarinya susah, nggak bisa nyetok banyak, nggak kayak eceng. Itu perbedaan menurut saya di daerah saya. Iya, berarti selain eceng mungkin eceng hanya bisa untuk dipermanis, tapi kalau dalam sejenisnya seperti kangkung kayak ajola mungkin itu kurang bagus Oded ya. Tapi bagusnya itu secara langsung dikasihkan ke entok itu Oded ya. Iya, betul. Kalau menurut saya itu perbandingan daerah saya. Oke, Oded, masih Kang Sigit lanjut. Kang Sigit pun menindaklanjuti tentang penonton Kang Sigit yang berkomentar. Dalam segi usia berapa sih entok-entok tersebut bisa dikasih pakan alternatif? Contohnya mungkin bisa Oded diperjelaskan. Monggo Oded, bisa diperjelas Oded. Oh iya, makasih. Kalau masalah entok dari usia berapa dikasih eceng, yaitu
tergantung kitanya. Cuman kalau saya misalnya lihat dulu postur entog. Nah, ini entok ini berusia kurang lebih 1 bulan. Tahu sendirilah Bang Sigit. Iya betul. Kita masalah akon-akon lah, formalitas. Iya, masalah dikasih pakan eceng, ini sudah lebih dari 1 minggu juga udah dikasih eceng seumuran segini. Nah, kita kan makanya kita selalu pakai ecengnya dari fisik badan, dari pakan, ya secara real lah. Kita bukan ngada-ngada. Ini hasil pakan alternatif kita selama ini. Identiknya usia berapa Oded untuk diberi ke pakan alternatif ini? Seperti apa Monggo Oded? Sebetulnya usia 20 hari juga sudah kasih, cuman kita bertahap. Bertahap. Kalau misalnya seumpamanya dari 0 sampai 20 hari dikasih pur seumpamanya, kita punya uang lah nyetok pakai pur. Nah, kalau setelah usia 2 minggu kita coba campur pakai dedak. Bertahap. Udah mau pakai dedak, entogenya masih kelihatannya sehat, nah baru kita dikit-dikit dedak campur eceng. Nah, bertahap terus tiap hari kita liatin makannya rakus atau enggak. Kalau kita ngeliatin makannya rakus, ya terus kita tiap hari bertambah populasinya. Pakan campuran, dedak dikurangin, eceng semakin hari semakin bertambah, dedaknya semakin hari semakin dikurangi. Nah, kalau udah kebiasaan ya kita kan enak ngasihnya. Oke Oded, masih Kang Sigit lanjut. Liputan awal dan kedua, populasi di kandang Oded itu sangat banyak usia, mungkin bisa dikatakan usia 1 bulan, usia 2 bulan, bahkan sampai betinanya pun banyak dan jantan-jantannya pun banyak. Tapi begitu Kang Sigit liputan ke sini lagi, kok ini berkurang Oded? Sepertinya gimana ini Oded? Monggo Oded bisa diperjelas Oded. Ya Kang Sigit, kalau masalah populasi berkurang kan kita entog itu buat dijual. Betul. Kebetulan kemarin kan untuk merayain hari tahun baru, kan banyak orang berpesta, bakar-bakar. Kita orang-orang tuh kan nyari yang gampang. Nah, kebetulan kita kan jualnya entog buat pedaging, untuk dipotong. Betul. Nah, untuk daerah saya ini kebanyakan itu entog muda, sekitar 2 bulan lah. Sebelum 2 bulan juga ini kakaknya ini juga udah habis, ini juga sisa segini juga pada mau dia beli, dipotong. Berarti alasan berkurang ini karena mungkin kemarin merayakan tahun baru banyak peminat, banyak orang-orang yang mencari dan beli juga. Betul. Nah, oke Oded, masih Kang Sigit lanjut. Kang Sigit mau bertanya nih ya, ini ternak entok ini Oded itu usaha sampingan atau usaha utama Oded? Monggo Oded. Nah, kalau masalah usaha sampingan sama usaha utama, tergantung kita populasi, Kang Sigit. Betul. Kalau seumpamanya kita nggak ada jadwal untuk kerja keluar, nah kita usaha utama. Nah, kita cuman usaha utama itu nggak fokus langsung kita beli banyak entok. Kita ngebandinginnya sewaktu-waktu kita lihat gimana banyaknya yang peminat pembeli. Nah, kalau seumpamanya entok saya nggak ada yang beli, nah kita difokusin buat indukan dari kecil sampai besar, sampai nelur, sampai ratus-ratus, itu saya niat nggak dikeluarin, itu nggak dijual. Nah, setelah itu nah kita difokusin untuk usaha utama. Nah, kalau sewaktu kita pas butuh uang mendadak, pas saya order, saya jual. Soalnya kita kalau diutamain usaha, kita kan kerjanya serabutan. Punya bos juga proyek kadang-kadang, makanya kita sebenarnya buat sampingan sama hobi lah untuk saat ini. Makanya ada yang mau beli kita jual, kalau nggak ada kita pertahankan.
sampai besar, walaupun pitik apa, saya enggak ngorder ngejual pitik ataupun indukan, tergantung orang yang mau beli saya kasih jual. Kalau orang nggak ada yang beli, saya biarin, saya nggak nawarin. Terus Itu. dirawat gitu, Terus dirawat sampai populasi banyak. sampai populasi banyak. Soalnya saya nggak istilahnya kebingungan, keteteran masalah di pakan. Yang penting ternak saya sehat, mulus, nggak ada yang sakit. Kalau 1-2 wajar lah, namanya juga. Iya, sedikit potong nih Odet. Berarti usaha entok ini bisa nggak untuk diutamakan seperti usaha entok ini, Odet? Monggo Odet. Nah, kalau menurut saya itu sebenarnya bisa, Kang Sigit. Cuman satu masalah dari segi modal. Kalau kita mau betul-betul usaha, fokus entok, itu bisa, Kang Sigit. Bisa untuk di segi usaha utama, Odet. Bisa, itu bisa diutamain buat usaha pokok lah. Soalnya apa? Apalagi di saya ini kan istilahnya nggak kesusahan dari segi pakan. Nah, saya kenapa nggak bisa fokus diutamakan dari ternak entok? Kesatu kan kita modal, satunya, keduanya populasi seperti petarangan saya ini, pol-polan paling 100 ekor itu indukan. Nah, 100 ekor pun pasti kalau buat indukan seset, kurang gitu udah dia untuk kurang lahannya. petarangan. Kalau untuk populasi semua jenis 200 nyampe. 200 ekor muat gitu. Iya, seisi kandang muat. ini. Kalau untuk indukan ini nggak muat, populasi 100. Karena apa? Kita kan harus menyesuaikan dari segi lingkungan sama petarangan kita. Iya. Saran dan motivasi dari Aoded yang mungkin bisa dikatakan sudah lama berternak entok ini. Monggo Aoded, apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita yang ingin mulai belajar di ternak? Monggo Aoded. Ya, Kang Sigit, banyak-banyak terima kasih saya juga kepada penggemar Bang Sigit. Jangan bosan-bosan, saya ngasih tip buat pemula ingin merintis, mengikuti jejak-jejak peternak. Ya, jangan bosan-bosan, jangan ngeluh, jangan putus asa, kita tetap semangat. Motivasi saya, walaupun sekarang beda-beda jenis unggas, entok khususnya, maupun ternak entok apa saja, yang penting kesemangatan kita, hobinya kita, entok yang mana, rawat yang baik-baik. Oke Aoded, masih Kang Sigit lanjut. Banyak juga nih orang-orang yang berkomentar tentang menanyakan mesin chopper. Mereka kesusahan nih untuk masalah dalam segi pembelian mesin. Mungkin Aoded bisa dijelaskan tentang masalah jual beli mesin tersebut. Monggo Aoded. Oke Kang Sigit, kalau masalah mesin chopper sebetulnya nggak susah. Kalau tertarik mesin chopper buatan saya sendiri, itu bisa dicek di deskripsi, kolom komentar. Itu ada nomor saya ataupun nomor Kang Sigit. Siap, kita amanah untuk membuat dan sampai kirim ke rumah. Oke Aoded, Kang Sigit ucapkan terima kasih atas waktu, pikiran, dan tenaganya. Semoga menjadi amal jariah tersendiri untuk keluarga Aoded. Amin. Kang Sigit ucapkan assalamualaikum Aoded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.